sebagainya. Nah, kalau dari nggak usah repot-repot psikolog keliling dah. Satu lagi nih sudah bilang salah satu solusi kemacetannya mau bikin psikolog keliling dan lain sebagainya. Nah, kalau dari nggak usah repot-repot psikolog keliling dah. Ya, tentu setiap kita pasti punya misi, punya tujuan. Ya, kita nggak usah ada ngejelek-jelekin yang mana. Artinya begini, Jakarta ini unik. Siang 14 juta, malam 9 juta. Kenapa saya bilang 9 juta malam? Berarti 4 juta itu mendatang. Kemacetan itu terjadi pada saat-saat maaf, jam kerja, datang pulang, itu macet. Contoh soal Lebaran, Jakarta kosong. Artinya ada potensi untuk merevitalisasi yang dibilang sistem ini. Karena yang namanya begini, Bang Yos bikin busway. Bayangin kalau dulu nggak ada busway, berhenti nih Jakarta. Bang Foke bikin juga MRT segala macam. Ahok, kemudian Bang Anies. Makanya itu kemana kita ngarepin ini, insya Allah nih kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, gue visi gue begini, enggak. Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025. Programnya ini nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Kalau nggak ada perubahan sih Pak. Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya atau mau marah? Enggak, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai kalau saya jawab, Bapak mau dengar nggak? Iya. Ya, tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak, kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak, kerendam nggak ada solusinya Pak. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lain. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai, mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua yang butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu. Yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Satu yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Makanan mana Pak? Atau ngiring kan itu dia dari akar-akar yang atau Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu, dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ke hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan makanya ada namanya Pak Kepala Desa, makanan berkardus-kardus saya titip kepala desa yang membagikan. Ya, jadi semua dilakukan, membantu dilakukan, jumlahnya memadai, konstruksi dilakukan. Makan siap saja kan saya. Udah nerima kan semua RW dikasih Pak. Setiap RW dikasih. Ya. Udah nerima belum? Pemerintahannya berjenjang, ayah RT, ayah RW, ayah lurah, ayah bupati, ayah gubernur, ayah presiden diurut Nah, itu. Ya. Kemarin sudah. Simbolis apa? Saya kesini teh. Simbolis Pak. Simbolis. Iya, sudah. Simbolis sudah. Simbolis kan Pak. Tapi lewat dari Pak Kades ke Pak RW. Nah, kalau benar betul bisa tanyain Pak RW. Karena semua ketemu Pak RW belum. Terus ketemu saja. Kalau tidak Bapak RW seberapa? R14. R14 Hambauan taruh situ. Atas bawaan ngiring kali hari ini. Oh, yang cuma nasi satu itu. Iya, nasi anu sebelum kejadian. Harus siap pagi. Harus siap saja. Iya, cuma nasi doang yang nyampe ke warganya Pak. Cuman beras satu gitu satu itu. Oke Pak RW dipanggil ke Pak Kades pabrik. Perlu warga 4.000 kakak Pak. 4.000 kakak Pak. Iya, tahu saya juga cuma Pak 2 bulan ini kata rendam Pak. Kalau beras 8 ton aja kemarin baru 2 liter kebagian. Tahun kemarin 8 ton Pak. Jadi gini, tidak ada yang bahagia dengan keadaan begini. Emang kayak saya, rumah saya ikut sedih. Dengan solusi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua dikerjakan kan. Bahwa semua terdampak, semua juga paham. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak. Ya. Kenapa baru gitu? Saya tanya,
Singapura banjir tuh. Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, saya mau cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya Pak RW-nya. Karena menurut jenjang pemerintahan, urutannya sudah lewat Pak Kepala Desa ke Pak RW. Sekarang tanya Akang sudah ke Pak RW belum? Jangan-jangan Akang belum ke Pak RW. Ya. Jadi semua mengupayakan, tidak ada yang tidak. Ya, izinkan saya berkomentar ya teman-teman. Pertama tentang video awal di mana Rano Karno membantah atau mendebat gitu ya ide psikolog keliling tadi ya. Di situ dia menurut saya sangat baik menjelaskan bahwa tidak bisa bikin program itu lepas dari blueprint, karena Jakarta itu sebenarnya blueprintnya udah ada di atas kertas tuh, solusinya udah ada. Dibutuhkan sebenarnya sekarang tuh pemimpin yang berani eksekusi ya teman-teman. Jadi Rano Karno juga menghubungkannya dengan anggaran 2024 dan 2025 yang sudah disetujui, diketok gitu. Jadi tidak bisa bikin program tuh sembarangan. Ini menyangkut psikolog keliling tadi yang mungkin dirasa Rano Karno itu nggak ada ini tuh di program-program sebelumnya. Jadi harus sesuai dengan blueprint gambar besar daripada Jakarta yang sudah disolusikan di atas kertas. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Lalu di video kedua lumayan menarik bagaimana warga dengan berani memprotes apa solusi dari Ridwan Kamil perihal banjir yang sudah 2 bulan tadi kita dengarkan. Sampai-sampai sepertinya Kang Emil nih terpancing juga nih emosinya ya teman-teman. Nada bicaranya mulai meninggi ya teman, karena ini memang warga sangat berani dan protes juga perihal tadi makanan ya, bantuan, dan juga tentang banjir yang tidak selesai-selesai di daerahnya. Sampai-sampai Ridwan Kamil mengambil contoh Singapura tadi, yang memang itu sebenarnya tidak perlu mengambil contoh sejauh itu ya teman-teman. Kita lanjut videonya. RW warganya ikut mikirin, mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan, terjadi perdebatan. Duit dari Pak Gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silahkan. Jadi nggak semua urusan perintilan harus semua diputuskan balai kota. Yang sebelumnya. Nggak mungkin setiap wilayah aspirasi sama, itu nggak mungkin. Karena tingkat kesulitan beda-beda, ya, populasi berbeda-beda, kebutuhan beda-beda. Tapi harus didengar. Itulah fungsinya pemerintah daerah. Kalau nggak usah jadi pimpinan pemerintah daerah, dan harus cari jalan keluar. Nah enaknya kalau di Jakarta itu bahasanya ngeriung, rembuk, itu memang untuk menyelesaikan itu. Supaya apa? Warga paham dan ada solutif. Itu aja intinya. Ya, ini agak lucu ya teman-teman. Yang aktif dan menonjol itu justru di sini adalah Rano Karno gitu ya. Kalau Ridwan Kamil yang menonjol menurut saya wajar karena dia calon gubernurnya. Tapi di sini Rano Karno ini cawagupnya ya teman-teman. Cuman Pak Rano Karno yang justru menonjol karena mungkin di antara paslon yang ada ya yang populer tuh Rano Karno dan Ridwan Kamil teman-teman. Jadi sekalipun wakil ya teman-teman, tapi sejauh ini yang menonjol dan lebih aktif gitu ya dikutip wartawan atau dikejar wartawan tuh memang Rano Karno ya teman-teman. Jadi seperti seolah-olah malah Rano Karno melawan Ridwan Kamil. Ya sedari awal pun saya lebih setuju sebenarnya Rano Karno ini jadi cagupnya bukan cawagupnya daripada Pramono Anung ya teman-teman. Akan sangat seru pertarungannya karena sama-sama populer ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.